إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa YBTEDU rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita masih bersama kitab Al-Muqaddimah Al-Hadharimah dalam bahasan salat yang musafir, yaitu salat jamak. Ya, di baru sebelumnya disebutkan watarku afdal, meninggalkan jamak itu lebih utama. Dikatakan lebih utama adalah tidak menjamak. Kemudian mana yang afdal? Apakah jamak takhir atau jamak takdim? Maka musafir, ini ada musafir, ada yang kana sairan fi ahadil waqtaini. Ada yang jenisnya kana sairan fi ahadi al waqtain wa nazilan fil akhir, wa nazilan fil akhir. Maka yang afdal, fal afdal al jamu fi waqti nuzul. Maka ini in kana musafir sairon, maka fal afdal, yang afdal al jam'u fi waqti nuzul. Fi waqti an-nuzul. Jadi kalau ada orang safar, dia safar, posisi jalan ada waktu zuhur sama asar, kemudian ada posisi jalan, ada posisi singgah. Jika dia jalan di salah satu waktunya, misalnya waktu zuhur dia jalan, waktu masuk asar dia singgah, atau dia waktu zuhur dia singgah, waktu asar dia jalan, nazilan fil akhir, maka yang afdal dia menjamak ketika nuzul, ketika singgah. Jadi pas singgah itu, pas berhenti mampir, itu dia posisinya di waktu sholat apa. Nah itu dia menjamaknya di situ, menjamaknya pas dia singgah. Pas singgahnya di zuhur, dia menjamaknya di waktu zuhur, sehingga nanti dia jamak apa? Takdim. Ya. Kalau singgahnya pas asar, berarti dia menjamaknya di waktu singgah, berarti jamak takhir. Tapi ada juga yang modelnya nazilan sairon fihima. Dia nazilan ingkana nazilan ausa iron, nazilan singgah, ausa iron fihima, di keduanya. Maka fatakdim afdol, maka ini hukumnya
Al-afdal yang utama at-taqdim. Ini maksudnya dia ingkana nazilan, dia singgah terus ya. Di posisi zuhur dan asar singgah terus. Atau di posisi zuhur dan asar waktu keduanya sairon perjalanan terus. Maka yang afdal takdim, tapi ini menurut Ibnu Hajar. Menurut Ibnu Hajar. Jim. Kenapa? Kata Ibnu Hajar, ya alasannya mempercepat hilangnya tanggungan, musyaroah ibaro al-dhimah. Kalau kata Romli itu al-afdal takhir. Al-afdal at-takhir. Ini versinya siapa? Romli. Sudah khilaf ya. Nah, jadi ini bahas tentang afdolnya itu kita jamak takdim atau kita jamak takhir. Nah, itu rinciannya. Kalau dia senantiasa di dua waktu itu posisi singgah atau senantiasa di dua waktu itu masih posisi berjalan, maka menurut Ibnu Hajar takdim afdol, itu alasannya tadi, yaitu mempercepat selesainya tanggungan. Kalau kata Romli takhir afdol, karena kata Romli karena waktu kedua adalah waktu untuk pertama. Waktu saniyah adalah waktu untuk pertama. Di dalam uzur dan yang lainnya. Di dalam uzur dan yang lainnya untuk apa? Waktu kedua adalah waktu untuk pertama. Dan wal ula, waktu pertama adalah waktu untuk kedua khusus uzur saja. Sehingga ini yang afdal ada di takhir. Baik, wa tarkuhu afdal illa liman wajada fi nafsihi karahatal jam'i. Kecuali bagi orang yang mendapatkan dalam dirinya karahatal jam'i, tidak suka menjamak. Maksudnya tidak suka menjamak itu apa? Ya, maksudnya dia enggan gitu ya. Enggan. Bukan tidak suka dengan sunnah jamak, enggak boleh. Benci gitu bisa kufur ya. Ini maksudnya dia tidak suka menjamak gitu. Sukanya pokoknya ya di waktunya masing-masing. Au syakka fi jawazi, atau orang ini ragu-ragu kebolehan atau dalil yang membolehkan jamak. Atau misalnya juga orang ini orang yang menjadi panutan ya, menjadi panutan. Tadi sebagaimana di masalah qasar juga seperti itu. Ya, menjadi panutan maka sebaiknya dia ambil rukhsah sehingga orang mengikutinya akan lebih ringan. Au yusolliya atau yusolli au munfaridan lau taraka al jam'a, atau dia kalau tidak menjamak nanti sholat sendiri, kalau menjamak bisa berjamaah ya, maka dalam kondisi ini lebih baik menjamak. Jadi tadi asalnya lebih baik tidak menjamak, tapi dalam kondisi tertentu lebih baik menjamak. Jadi misalnya tadi ya ada rasa enggan untuk menjamak, atau dia ragu-ragu tentang dalil bolehnya menjamak, atau dia kalau tidak menjamak dia munfarid. Kalau menjamak dia bisa jamaah, maka sebaiknya menjamak. Kemudian kita lihat ya. Ya, jadi intinya kalau ada tambahan keadaan ya, yang lebih utama ya, lebih sempurna, maka menjamak lebih afdol.
Jadi kalau dengan menjamak itu ada tambahan keutamaan atau ada kesempurnaan, jadi diiringi dengan kesempurnaan, maka jamak afdal. Kemudian kita masuk kepada syarat-syarat jamak takdim. Al-Musannif rahimahullah mengatakan wa syurutu takdimi arba'atun. Syarat-syarat jamak takdim ada 4. Jadi ini agar boleh menjamak, dan ini adalah yang pertama jamak takdim, syaratnya ada 4. Harus terpenuhi. Wa syurutu takdimi arba'atun. Yang pertama al-bada'atu bil ula, dimulai mengerjakan sholat yang pertama. Kita tulis dulu ya. Syurutu at-takdim. Yang pertama adalah al-bada'atu bil ula. Jamak takdim nih ya. Nanti takhir beda lagi. Al-bada'atu bil ula. Dimulai dengan sholat yang pertama. Jadi misalnya kita ingin menjamak takdim sholat zuhur dan sholat asar. Maka agar sah sholat jamaknya, dikerjakan sholat yang pertama, berarti sholat apa? Zuhur terlebih dahulu. Jadi kerjakan sholat zuhur terlebih dahulu. Kenapa? Karena itu yang asal. Dan zuhur ini dia ya waktunya, sehingga dikerjakan terlebih dahulu. Dan juga mengikuti perbuatan Nabi SAW, hadis Jabir. Ya, di hadis yang panjang di bab hajinya Nabi SAW. Ya, di situ disebutkan hatta idza zaghat asy-syams amara bil qaswa fa rahilat lahu fa ata bi dzanil wadi fa khataban nas summa azina to azana summa aqama fa shala zuhra. Nah, kemudian sholat zuhur summa aqama fa shalal asra. Nah, kemudian apa? Ditegakkan atau iqamah, kemudian sholat asar. Jadi zuhur dulu baru asar. Ini hadis riwayat Muslim, hadis Jabir. Di situ ada summa aqama fa shala zuhra, summa aqama fa shala al-asr. Jadi zuhur lebih dahulu. Dan ditetapkan sebagai syaratnya. Itu dikerjakan sholat yang pertama terlebih dahulu. Ya, kalau yang kedua, sholat kedua ini apa? Tabi. Ya, sholat kedua asar tabi. Sholat isya tabi untuk maghrib juga. Maka tabi mengikuti, tidak boleh didahulukan dari matbu. Terus bagaimana kalau ternyata ya, sholat kedua yang didahulukan? Misalnya nih kita jamak takdim zuhur dan asar dikerjakan di waktu asar. Di waktu zuhur kan jamak takdim. Dikerjakan di waktu zuhur jamak takdim. Kemudian ketika mengerjakan kita kerjakan sholat asar dulu. Padahal syaratnya kalau jamak takdim harus dikerjakan sholat yang pertama dulu, mestinya zuhur dulu. Nah ini tidak, misalnya dikerjakan yang kedua dulu. Sholat apa? Sholat asar. Maka kalau sholat yang kedua didahulukan, ya, maka batal sholatnya in alima wa ta'amada. Jika sengaja dan tahu hukumnya, ya, dia tahu hukumnya dan sengaja batal. Sudah tahu kalau jamak takdim mestinya zuhur dulu, mestinya maghrib dulu baru isya. Nah, dia malah mengerjakan asar dulu baru zuhur. Dia malah mengerjakan isya dulu baru maghrib. Dan dia tahu ilmunya, tahu hukumnya, dan dia sengaja, maka batal. Tapi kalau dia nggak tahu hukumnya, ya, atau tidak sengaja lupa, maka
sholatnya jatuhnya sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak. Jadi dia jamak takdim kok malah sholat asar dulu, maka sholat asarnya karena dia nggak tahu, maka sholat asarnya sah sebagai sholat sunnah mutlak. Tapi kalau dia tahu dan sengaja, maka sholat asar yang dia kerjakan ini tidak sah. Kalau tidak sah, tidak ada dampaknya, tidak diterima Allah Subhanahu wa taala, tentunya tidak berpahala, akan tidak diterima. Ya. Tapi kalau sah sebagai sholat sunnah mutlak, ya ini bisa menghasilkan pahala karena sah. Ya, sah sebagai sholat sunnah mutlak. Dan ini pun dengan catatan jika dia tidak punya utang sholat yang semisal. Kalau dia punya utang qadha, maka otomatis jadi qadha. Misal ini jamak takdim mestinya sholat zuhur dulu, tapi dia sholat asar terlebih dahulu. Nah ini dalam keadaan dia tidak tahu hukumnya, ya, atau lupa, maka sholat asar ini jatuhnya karena dia mempunyai qadha hutang sholat asar tadi jadi apa? Jadi qadha, ya, menyelesaikan hutang atau tanggungan dia sholat asar di waktu-waktu sebelumnya ketika dia nggak sholat asar. Ya, jadi teranggap, ya, kalau dia punya hutang sholat yang semisal. Ya, kemudian nanti sholat asarnya ya harus harus dikerjakan lagi karena tidak sah. Jadi ketika dia jamak takdim, kemudian dia sholat asar lebih dahulu, kemudian baru sholat zuhur, maka sholat asarnya ini harus diulang kalau mau menjamak. Harus diulang nanti habis sholat zuhur, kemudian sholat asar. Demikian pula di Busra Al-Qadim disebutkan seandainya ya, sudah mengerjakan zuhur dulu baru asar, ternyata yang sholat zuhurnya itu batal, nampak realita batal, maka yang kedua yang asar menjadi sholat sunnah mutlak atau menjadi apa tadi qadha dari hutang sholat yang sejenis dengan yang ia kerjakan tadi. Ketika apa? Ketika ternyata sholat yang pertama fasid, maka yang kedua gugur juga, batal, nggak bisa. Ini syarat pertama dari syarat jamak takdim. Masih ada syarat-syarat yang lain, insyaallah kita baca di sesi berikutnya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.